Berabad-abad lamanya, Daulah Utsmaniyah menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Namun, menjelang abad ke-20, kekuasaan itu kian rapuh, dan Perang Dunia Pertama menjadi titik akhir yang mengubah segalanya. Menjelang Perang Dunia, Utsmaniyah sudah dikenal sebagai orang sakit Eropa atau The Sick Man of Europe. Wilayah luasnya di Balkan dan Afrika Utara hilang. Ekonomi melemah, hutang menumpuk, dan tentara tidak lagi sekuat dahulu. Tahun 1914, Utsmaniyah memilih bergabung dengan blok sentral, Jerman dan Austria-Hungaria. Perang pun pecah di berbagai front, Gallipoli, Mesopotamia, hingga Palestina. Walau beberapa pertempuran dimenangkan, kekuatan Utsmaniyah tidak mampu menahan gempuran sekutu. Ketika Perang Dunia I mencapai akhirnya, Daulah Utsmaniyah berada di posisi yang semakin melemah. Tentara kehilangan moral, suplai logistik hancur, dan rakyat sipil menderita akibat blokade sekutu. Pada tanggal 30 Oktober 1918 di atas kapal perang Agamemnon, sebuah perjanjian gencatan senjata ditandatangani. Inilah yang dikenal sebagai Perjanjian Mudros. Perjanjian ini memberi hak penuh kepada sekutu untuk menduduki titik-titik strategis di Anatolia dan menguasai selat penting, Dardanella serta Bosporus. Dengan satu tanda tangan, Istanbul, jantung Utsmaniyah, tidak lagi berada di tangan umat Islam, melainkan di bawah bayang-bayang kekuatan Barat. Bagi rakyat Utsmaniyah, ini adalah penghinaan. Imperium yang dulu ditakuti Eropa kini tunduk tanpa perlawanan. 2 tahun kemudian, penderitaan itu semakin dalam. Pada tahun 1920, perjanjian Sèvres diteken. Dalam perjanjian ini, tubuh Daulah Utsmaniyah dipreteli habis-habisan. Wilayah Arab, Irak, Suriah, Palestina, hingga Hijaz diserahkan kepada Inggris dan Prancis. Yunani diberikan Izmir, Italia dan Prancis menguasai Anatolia Selatan, sementara Armenia dan Kurdistan dijanjikan negara sendiri. Secara praktis, Utsmaniyah hanya tinggal segelintir wilayah di Anatolia Tengah dan Istanbul. Sementara kota suci Mekah dan Madinah lepas dari genggaman. Peta yang dulu membentang dari Budapest hingga Yaman, kini menyusut jadi potongan-potongan kecil yang dikendalikan kekuatan asing. Bagi sebagian rakyat Turki, ini bukan sekadar kekalahan. Ini adalah upaya untuk menghapus bangsa mereka dari sejarah. Namun, di tengah kehancuran, muncul seorang perwira muda, Mustafa Kemal Pasha. Ia menolak menyerah pada sekutu. Dari Ankara, ia membentuk Gerakan Nasional Turki. Gerakan ini menolak perjanjian Sèvres dan menolak kepatuhan pada sultan yang dianggap tunduk pada kehendak asing. Tahun 1919 hingga 1923, Turki memasuki babak baru, Perang Kemerdekaan. Pasukan Mustafa Kemal bertempur melawan Yunani di front barat, melawan Armenia di timur, dan menekan kekuatan Prancis di selatan. Meski awalnya tak seimbang, semangat nasionalisme baru membuat rakyat Turki berani bertahan. Puncaknya, pasukan Yunani yang semula percaya diri dipukul mundur hingga kembali ke Athena. Kemenangan ini membalikkan keadaan. Sekutu terpaksa menegosiasikan ulang perjanjian. Tahun 1923 lahirlah Perjanjian Lausanne yang mengakui kedaulatan penuh Turki di Anatolia. Kemenangan Mustafa Kemal tidak hanya mengusir penjajah, tapi juga mengubah wajah Turki selamanya. Tahun 1922, lembaga kesultanan resmi dihapus. Sultan terakhir, Mehmed Kenam, terpaksa melarikan diri ke Italia. Untuk pertama kalinya sejak abad ke-13, tidak ada lagi Sultan Utsmaniyah di Istanbul. Namun Mustafa Kemal tidak berhenti di sana. Ia ingin mendirikan sebuah republik sekuler yang modern.
tahun 1923, Republik Turki diproklamasikan dengan Ankara sebagai ibu kota. Dan akhirnya, pada 1924, pukulan terbesar bagi umat Islam datang. Khilafah resmi dihapus. Khalifah terakhir, Abdul Majid II, diusir. Dengan satu keputusan, lembaga yang selama lebih dari 13 abad mempersatukan umat Islam dari Andalusia hingga Asia Tengah, hilang dari panggung sejarah. Bagi banyak umat Islam saat itu, runtuhnya khilafah adalah kehilangan identitas dan simbol persatuan. Tapi bagi Mustafa Kemal dan para pendukungnya, itu adalah awal dari sebuah bangsa baru. Keruntuhan Daulah Utsmaniyah setelah Perang Dunia Pertama bukan sekadar akhir sebuah imperium. Itu adalah titik balik sejarah dunia. Negara-negara baru lahir dari reruntuhannya. Irak, Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina, Arab Saudi. Tapi garis batas yang ditarik penguasa kolonial Eropa melahirkan konflik yang hingga kini masih membara. Dunia Islam kehilangan simbol pemersatu politik, sementara Barat memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah. Hingga hari ini, bayang-bayang keruntuhan Utsmaniyah masih terasa, dari Istanbul hingga Yerusalem. Sebuah pengingat bahwa kejayaan sekaligus kehancuran sebuah imperium bisa mengubah wajah dunia untuk selamanya. Sekian dari kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.